anak berbakti, anak menggunakan tata krama ini cenderung yang saya lihat di pondok-pondok pesantren malah tata kramanya luar biasa. Namun kepada orang tuanya sendiri sangat kurang memenuhi dambaan daripada gurunya, orang tuanya, leluhur-leluhurnya. Ya, kita melihat manakala seorang, bukan rahasia lagi ya, seorang kiai yang santrinya banyak sekarang dihormatinya sudah luar biasa. Artinya anak-anak ini cara manakala menghormati gurunya, ketika ada kiai lewat saja itu kan sudah tertunduk dan tangannya, kalau di pondok pesantren kan seperti itu, laksana keraton-keraton kecil lah. Tapi ulo salam mulya atur bagya wisuka nusantara. Hong wilahing jati nuhuni ajat-ajat leluhur Nusantara, tapi uluk salam mulya. Saya melihat itu sekarang kondisinya makin hari makin memprihatinkan. Dalam arti apa? Anak-anak sekarang itu kelihatannya sangat cerdas dalam pemikirannya, namun sangat kurang dalam ngulah rosonya. Ya, sangat kurang dalam ngulah rosonya, tapi kemajuan pemikirannya luar biasa. Lah ini kadang-kadang yang saya sering mengatakan buat Allah apa Gusti. Artinya kalau melihat kita membangun lahirnya saja itu berarti kita membangun Gusti. Orang suka wanggung gumunggung ugungan sedino-dino. Yang saya maksud, manakala orang sudah terdidik, mendapat predikat pinter, rata-rata orang pinter itu sukanya itu dipuja. Orang pinter yang tidak tahu toto sing rasa kang nyoto, artinya tidak bisa ulah rasa ini, rata-rata geleme pinter, moh bodoh, artinya kampret montoran, rajan kelet. Yang saya maksud kelet tidak punya, artinya kalau dikembalikan kepada fitrahnya, manusia itu kan sader mohang lampai. Aslinya segala sesuatu kehidupan itu terbatas. Lah, ini sudah kelet, sudah tahu bahwasanya keterbatasan ilmu kita, namun merasa pandai sehingga hendaknya itu membuat eper dunia. Lah, yang saya sesalkan, sering banyak saya melihat itu, sekarang anak-anak bangsa itu sudah meninggalkan, mohon maaf, trap susilo, unggah-ungguh, subosito, miwah, udonegoro. Artinya tata krama sudah kurang ngepasi dengan harapan leluhur kita. Bahkan tata krama yang ada sekarang terseret kepada hanya kolom tertentu saja. Kolom tertentu yang saya maksud sekarang anak berbakti, anak menggunakan tata krama ini cenderung yang saya lihat di pondok-pondok pesantren malah tata kramanya luar biasa. Namun kepada orang tuanya sendiri sangat kurang memenuhi dambaan daripada gurunya, orang tuanya, leluhur-leluhurnya. Ya, kita melihat manakala seorang, bukan rahasia lagi ya, seorang kiai yang santrinya banyak sekarang dihormatinya sudah luar biasa. Artinya anak-anak ini cara manakala menghormati gurunya, ketika ada kiai lewat saja itu kan sudah tertunduk dan tangannya, kalau di pondok pesantren kan seperti itu, laksana keraton-keraton kecil lah. Kita mesti mengimbangkan, semestinya kepada guru demikian, kepada orang tua juga semestinya demikian pula, atau walaupun kacek namun tidak banyak lah. Sekarang kan kalau di pondok demikian, mungkin di rumah lain lagi lah. Yang saya sesalkan pula bahwasanya sekarang banyak sekali kebo nusuk gudel. Ya, kebo nusuk gudel yang saya maksud adalah anak mengajari orang tua, seperti pula Raden Patah mengajari kepada Sang Prabu Brawijaya. Sang Prabu Brawijaya tentunya kawruhnya tidak sama dengan Raden Patah. Namun karena Raden Patah itu dididik oleh para yang mendidik, kalau saya mengatakan yang mendidik ini para wali, mungkin ada ketersinggungan ya, oleh yang mendidik, sehingga menganggap bapaknya itu tidak ngepasi, atau dengan kata lain menyembah yang selain Allah begitu. Lah, sehingga Raden Patah memaksakan kepada bapaknya untuk masuk ke agama tertentu, otomatis panutan
Raden Patah. Lah, ini yang sangat saya sayangkan, dan bahkan saya menyesali bahwasanya generasi sekarang itu kurang lebihnya banyak sekali yang seperti cerita Raden Patah begitu. Artinya anak mulang kepada orang tua, sehingga dampak dari semua itu mungkin terjadinya hal yang durhaka kalau kata orang pintar gitu loh. Lah, kedurhakaan ini, taruhlah anak yang durhaka, konon menurut Pak Kiai, ya saya pernah duduk bersama atau ngaji, bahwasanya anak durhaka ini ganjarannya ya disiksa di dunia dan disiksa di akhirat. Lah, banyaknya sekarang pengajian sore anak-anak ini kan yang disebut mungkin diniyah dan sebagainya, saya khawatir jangan-jangan, mohon maaf, terlalu banyaknya ayat yang dikumandangkan, yang mengkafirkan, saya nggak tahu suratnya gitu, yang mengkafirkan. Lah, nanti bisa jadi banyak anak yang mengulangi peristiwa seperti Raden Patah, menganggap orang tuanya itu tidak menyembah Tuhan Yang Maha Esa atau tidak menyembah Allah, sehingga diajaknya untuk bagaimana bisa menyembah Allah atau mengikuti kepercayaan anaknya. Lah, walaupun demikian, karena ini merupakan budaya, tetap tidak mungkin ya. Artinya saya akan menumbuhkan kesadaran, jangan pernah mengharap Indonesia ini akan menjadi negara agama, tidak agama apapun. Karena telah dicoba dulu para wali mendirikan, dan Raden Patah mendirikan negara agama, ya. Taruhlah deklarasi Kerajaan Demak atau Keraton Demak ini kan merupakan kerajaan Islam pertama di tanah Jawa ini. Namun kasus nyatanya juga hanya 3 generasi. Lah, saya dalam kali ini memberikan hal atau memberikan peringatan atau mengajak ngobrol bareng, dalam artinya saling mengingatkan bahwa seyogianya putra-putri Praja Nusantara ini tidak diarahkan untuk mengkafirkan, ya. Karena bukan hal yang rahasia lagi sekarang. Kasus nyatanya banyak sekali anak yang sudah pandai berkata kafir. Sekali lagi, banyak sekali anak-anak Nusantara ini yang pandai, wah kamu kafir. Nah, ini bisa dicek di masing-masing tempat. Mungkin banyaknya anak yang sudah mengajari orang tua, ya. Banyaknya anak yang mengajari orang tua bahwasanya jangan sampai kita kafir. Lah, kafir ini kan belum jelas, ya. Artinya belum jelas. Yang saya maksud adalah siapa orang yang bisa menstempel kekafiran seseorang, ya. Apalagi kelasnya anak-anak. Lah, yang demikian ini saya saling mengingatkan, jangan sampai, ya, seyogianya anak-anak ini jangan diajari kata kafir, ya. Seyogianya anak-anak ini jangan diajari surat-surat atau ayat-ayat yang mengatakan kafir, karena bangsa ini adalah bukan bangsa yang senang menyalahkan orang. Bangsa ini adalah bukan bangsa yang senang mempoin kekafiran orang. Jadi saya mengatakan di sini intinya seyogianya kita lebih bijak dalam mendidik anak bangsa, dan jangan pernah berharap, sekali lagi, jangan pernah berharap dengan didikan yang sedini mungkin nantinya akan membentuk misi besar dari orang manca praja atau tamu manca praja ini yang akan punya skenario tertentu, ya. Yang punya skenario tertentu yang saya maksud adalah membentuk Nusantara menjadi negara agama. Saya meyakini seyakin-yakinnya bahwasanya tidak mungkin Nusantara ini akan bisa menjadi negara agama. Tidaklah itu agama Kristen, tidaklah itu agama Buddha, tidaklah itu agama Islam, tidaklah itu agama Hindu. Tidak mungkin Nusantara ini akan bisa menjadi negara agama, karena apapun alasannya, prinsip Bhinneka Tunggal Ika, sekali lagi, prinsip Bhinneka Tunggal Ika dan Tanhono Dharma Marwo ini merupakan kesepakatan besar seluruh leluhur Nusantara, termasuk juga dari suku Aceh, mungkin dari suku Batak, dari suku Dayak, dari suku Sasak, dan sebagainya. Ini telah bermufakat pada kala zaman Majapahit dan bahkan zaman sebelumnya, bahwasanya prinsip Nusantara ini adalah prinsip Bhinneka Tunggal Ika Tanhono Dharma Marwo. Saya rasa demikian. Terima kasih.